Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai telaah kurikulum merdeka, yaitu beberapa aspek yang akan kita bahas mengenai filosofinya, struktur, dan prinsip dasar. Jadi kita akan mengupas tuntas transformasi pendidikan Indonesia menuju pembelajaran yang lebih bermakna, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Filosofi kurikulum merdeka menekankan kebebasan belajar dan kemandirian peserta didik, berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan holistik, bukan sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter, kemandirian, dan potensi unik setiap siswa. Kurikulum ini juga memberi ruang bagi siswa untuk mengaktualisasikan diri sesuai bakat, minat, serta konteks sosial budaya mereka. Struktur kurikulum merdeka: sederhana, mendalam, dan fleksibel. Struktur kurikulum merdeka dirancang agar sederhana, mendalam, dan fleksibel. Karena kurikulum ini menekankan pembelajaran pada materi esensial yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat, serta menyediakan fleksibilitas tinggi dalam waktu dan metode belajar melalui pendekatan berbasis proyek dan konteks nyata. Nah, keunggulan dari struktur kurikulum merdeka terletak pada pemberian otonomi yang lebih luas bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan interaktif melalui isu-isu nyata dan teknologi, serta fleksibilitas dalam implementasi dengan 3 pilihan model yang dapat disesuaikan berdasarkan kesiapan sekolah. Prinsip dasar kurikulum merdeka berfokus pada peserta didik dengan mengutamakan kemandirian dan pengembangan potensi unik setiap siswa. Nah, kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter dalam proses pembelajaran, serta menerapkan penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh, mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Telaah kurikulum merdeka merupakan proses sistematis untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi kurikulum secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab bersama kepala sekolah sebagai pemimpin transformasi, guru sebagai pelaksana utama, dan komite sekolah sebagai mitra strategis. Tujuan utamanya adalah memastikan kurikulum berjalan efektif sehingga membentuk generasi beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan terampil. Implementasi kurikulum merdeka menghadapi beberapa tantangan seperti kesiapan kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, budaya sekolah yang perlu beradaptasi, serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Namun, kurikulum ini juga membuka peluang besar termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter siswa, kesiapan menghadapi tantangan global, dan terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna. Tingginya adopsi oleh lebih dari 330 satuan pendidikan, yaitu sekitar 68% sekolah di Indonesia, menunjukkan antusiasme dan potensi keberhasilan penerapan kurikulum ini. Grafik ini menunjukkan bahwa adopsi kurikulum merdeka terus meningkat setiap tahun, seiring dengan naiknya indeksi kualitas pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak sekolah yang menerapkan kurikulum ini, semakin terlihat pula peningkatan kualitas belajar siswa secara konsisten. Slide ini menyimpulkan
bahwa kurikulum merdeka mendorong transformasi pendidikan melalui peran guru yang lebih fasilitator, memberikan ruang berkembang bagi siswa sesuai potensi, serta melakukan telaah berkelanjutan untuk membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter. Ajakannya adalah bersama-sama mendukung transformasi ini demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih bermakna dan berkualitas. Barangkali itu saja penjelasan saya mengenai telaah kurikulum merdeka bagian 1. Selamat menyimak dan kita berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.